Kui mesti rido sing gawe plat mobilnya Mas Yun tuh jan ora salah kata Mas Yun ya guys. Di mana nambah plat mobil terbaru Innova Ribbonnya Mas Yun tuh diberi plat K4 ya. CUK tuh orang udah lama mapan tuh ya jadi master mini polo pokoknya ya. Masya Allah tuh tentunya di mana nambah Rido yang lagi kendarai Innova Ribbon Mas Iyun lagi di Bonceng ya. Kembali lagi ke Koko Murido kata Mas Iyun tuh pokoknya ada aja tingkah lucu ketua Cikruk ya guys. Nampak momen juga keciduk di mana dari kandang sobat nyari tentunya nih nampak tuh Innova Ribbon yang terparkir nih ya. Ternyata selama ini dicariin selalu parkir di kandang ya guys. Di belakang rumah Mas Iyun tuh makanya kalau dari depan gak pernah kelihatan tuh Innova Ribbonnya nih ya. Masya Allah tuh pokoknya perbaiki lalu menikahlah dengannya ya pokoknya nih fokus ya. Pokoknya tak tunggu kabar kuliahmu Mas nek iso sampai S2 fokus ortu renovasi rumah ya. Umroh bareng keluarga tuh jodoh bakal mengikuti nih ya. Tentunya dengan kesuksesan Mas Iyun sekarang tuh banyak banget nih wanita-wanita yang mendekati Mas Iyun nih ya. Masya Allah pokoknya doa terbaik nih untuk Mas Iyun nih tentunya ya guys. Dan dimana juga nampak pesan penting dari Papi Tomli nih tonton sampai habis nih ya. Itu yang harus saya sampaikan, cuma ini kok lama-lama saya malas lihat bapak pas cita-citaan. Ya wis lah, gak usah pas cita-citaan ya, gak jadilah, gak jadilah teman-teman. Ini Papi masihin bunda apa sudah putus dan gak ada hubungan lagi lah. Ini juga masalah percinta-cintaan ya, jadi ya Mas Yun tentu sekarang tetap berbagi bahagiaan. Tapi kalau teman-teman tanya nggak boleh bahas masalah percintaan ya wis nggak usah tak bahas wis. Dan dimana tentunya bapak drama percintaan settingan katanya nih pokoknya banyak banget ya guys. Yang nggak suka tuh tentunya dengan Papi Tomli ini padahal Papi Tomli udah mengangkat derajat Mas Yun juga nih ya. Berkat Papi Tomli itu baju sobat ngarit semua dicetak nih ya. Pokoknya kita support dan dukung terus nih apapun yang terjadi hasil karya-karya dari Mas Yun tentunya ya guys. Dan dimana tentunya pokoknya aku sangat yakin hubungan mereka baik-baik saja entah itu sebagai pasangan atau hanya teman ya. Mereka melakukan semua ini di sini biar fansnya nggak ngatur dan ini serta biar Fauzana nih ya. Tentunya di sini kita support dan dukung terus ya guys. Nggak nemu titik temu katanya jawabannya intinya cuma collab, cuma berteman atau sedang PDKT apa itu katanya nih ya. Masya Allah tuh ternyata pokoknya support dan nikmatin aja ya guys. Perjalanan cinta tentunya dari Mas Iyun tuh yang terbaik tidak akan pergi tapi bertahan ya. Perbaiki lebih giat pokoknya nih nampak dari Rido ya guys. Unggahan terbaru dari Rido tuh yang bawa mobil tuh Mas Iyun hanya disopirin aja nih ya. Tapi nampak tuh Rido yang ugal-ugalan tentunya dikeplak sama Mas Iyun ya. Masya Allah tuh tentunya joget terbaru dari Mas Iyun tuh bakal dicontoh sama Barat nih. Pokoknya seru abis ya guys. Masya Allah tentunya Mas Iyun selalu menghibur kita semua nih ya. Siapa kata kamu? Sini kamu. Fauzana marah kepada seorang penonton. Apakah karena penonton bilang bagaimana dengan sobat ngarit? Sini kamu. Itu yang pakai penokok itu siapa mau itu? Sini kamu. Kamu nantang bunda ya? Ini kan saya belum waktunya kerja, jam 3 nanti saya baru kerja. Terus kalau gak bahas masalah percintaan, masalah apa? Masalah politik teman-teman, tolonglah. Seorang politisi itu juga mempunyai kehidupan pribadi ya.
Salah kalau saya kemudian membahas masalah percintaan ini di dalam Senayan, itu salah. Salah kalau saya lagi jam kerja, semestinya salah. Tapi kan ini bukan jam kerja yang pertama. Ya, jadi ya bahas masalah politik. Ya wes, ayo kalau bahas masalah politik yang mana? Tak jelaskan ya wes, bahas politik. Nah ini bahas masalah politik, oke. Kamu tak naikkan ya, kamu tak naikkan. Nanti kamu kalau bahas masalah politik apa, aku pengen ngerti. Coba naik, ayo. Kan ini TikTok. Ayo. Ahmad Sakib, oke, bahas politik, ayo. Kalau bahas politik, ayo kita debat ilmiah atau kita kemudian sharing politik secara mikro atau makroekonomi. Ya. Kita berbicara tentang politik apa? Politik praktis, dinamis, primordial atau apa nih? Loh, ayo bro, tak naikkan, ayo bahas politik, ayo. Kalau mau bahas politik, mau bahas politik yang mana? Apakah di dalam Komisi 7, nomenklatur dari Komisi 7 adalah, di situ adalah ekonomi kreatif, ada Menteri Perindustrian, ada di situ Menteri UMKM, ada di situ Menteri Pariwisata Ikraf, ada sarana digitalisasi, ada juga di situ kemudian BSN adalah Badan Standarisasi Nasional, di mana kemudian SNI, TKDN dan segala macam dibahas di situ. Kalau bahas politik, ayo, ya, nggak apa-apa, ayo, siapapun yang mau nantang saya debat di politik, ayo, karena saya di RTP, mohon izin, kita gini-gini singanya Komisi 7. Bahas politik kita bisa sekali. Ngilang orangnya, ya apa? Pakar laut, oke, ayo bahas pakar laut. Mana? Ayo kita debat masalah pakar laut. Ke atas, naik pakar laut. Pakar laut itu beririsan dengan Menteri ATR BPN, yang dimana Menteri ATR BPN sebelumnya itu adalah Pak Hadi, yang sekarang kemudian nomenklaturnya diubah jadi Pak Nusron Wahid, beririsan dengan Komisi 4, yang dimana kemudian yuridiksi di situ adalah Bakamla. Kemudian di situ yang mengurusi itu adalah Bakamla, ada Polairut, ya. Kemudian di situ juga kita ada pembahasan tentang arbitrase. Bagaimana kemudian Abrasi membuat pakar laut itu menjadikan dia itu sebuah polemik. Dinamika hari ini adalah ketika kemudian reklamasi terbentuk, ada di Surabaya Waterfront, ada PIK 2, itu PSN, Proyek Strategis Nasional, di mana yang tantangan dulu termasuk nomenklatur kita, yaitu adalah pariwisata. Ya, kita melihat daripada potensi daripada industri yang akan terjadi ketika kemudian pakar laut diciptakan. Di situ itu ada sebuah oknum yang harus dipertanggungjawabkan. Coba ayo sekarang naik. Yang pengen bahasa politik, ayo naik. Ayo naik. Loh, gak bisa jawab. Ayo yang mau bahas politik, ayo ke atas. Ya, jangan dipikir kita nggak paham politik. Ini makanan saya sehari-hari, politik itu. Ya apa? Ayo, tanyakan kepada saya masalah politik, geografis, sosial politik, ya, dari politik yang paling dasar sampai politik paling atas. Kita bahas tentang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tupoksi atau tugas pokok dan fungsinya, ya. Bahas apa? Tentang masalah aparatur penegak hukum. Kita berbicara di sini apa? Masalah kepolisian, ayo. Kepolisian dibagi menjadi beberapa subdivisi.
Dan subdivisi tersebut akan dibagi menjadi dir. Yang pertama itu adalah Kapolda, Wakapolda, Irwasda. Kemudian di situ ada beberapa subdit lain. Ada subdit reserse, di mana reserse itu kemudian dia membawai Dirkrimsus, Dirkrimum, Dir Narkoba. Ada juga di Dirlantas, ada juga di Kabitumas, ada juga di Kabitumas, ada di Dirbinmas, ada juga di Kabit Propam. Kita mau bahas mana dulu nih? Propam, Provos, Setpaminal, ayo dibahas. Atau apa di dalam lantas? Kita bahas dikasih NSK, kasih BPKB apa? Atau Regiden? Atau apa yang mau kita bahas nih? Lu ayo, kalau mau bahas ayo. UMKM, oke, ayo kita berbicara tentang UMKM mikro, UMKM makro, sales funneling, sales profile system, apa nih yang kita mau bahas nih? Yang tak ini aku banyak naikin orang ini yang mesolitik ini. Bahas pajak, ayo naik bahas pajak. Ayo. Ya gak mau naik kan. Masalah apa? Masalah PPN apa PPH? Pajak penghasilan atau apa pajak pertambahan nilai? Pertanian apa nih? Yang mana kita bahas pertanian, swasembada pangan, atau kita berbicara tentang ketahanan pangan?